mereka sendiri, dari pribadi mereka harus sadar bahwa tanpa kelompok itu kita tidak bisa buat apa-apa. Penghasilannya kebanyakan ada banyak orang dari Solo yang berdomisili di sini yang pada dasarnya mereka tidak punya apa-apa, paling tidak dalam kehidupan sehari-hari yang mereka hanya jual kayu api atau piara ternak untuk bisa hidup, untuk membiayai anak sekolah, mendirikan rumah, ataukah ada paling tidak ada jalan terakhir yang mereka lakukan pergi merantau. Kelompok di sini ada 2 kelompok, tapi yang saya tangani 1 kelompok itu semata-mata ibu-ibu yang waktu itu kita punya simpanan pokok itu hanya Rp1.000. Kadang-kadang di rumah tangga itu ada ibu yang hanya aji saja tidak bisa beli, tidak punya uang, sehingga kami buat dengan cara itu setiap hari kalau memang ada hasil yang dijual otomatis kita mesti sisihkan sedikit untuk simpanan setiap bulan. Jadi simpanan itu setiap bulan 1 kali disimpan. Jadi dalam perjalanan misalnya kalau mereka membutuhkan uang itu untuk membiayai anak, mereka bisa pinjam. Kita kasih bunga 2%. Itu setiap, kalau seandainya mereka ambil 500, itu setiap bulan 50.000 mereka asuh. Jadi bisa menolong mereka, walaupun 500 mereka ambil dalam jumlah banyak bisa dibayarkan untuk 1 tahap sekolah, tapi tiap bulan ringan karena mereka hanya cicilkan sebanyak 50. Dalam perjalanan memang banyak kesulitan juga. Kadang-kadang setelah 1-2 bulan berjalan itu ada kesulitan kemandetan, angsuran dan segala macam. Tapi bagaimanapun kami sebagai pendamping tetap memotivasi, lalu kami sama-sama buat pertemuan untuk kira-kira kesulitan yang mereka hadapi seperti apa, lalu kami sama-sama cari jalan keluar, sehingga bagaimanapun kelompok itu sampai sekarang masih tetap terbentuk di setiap stasi-stasi. Ini data di desa sekarang ini nih, banyak drop out, itu sampai anak-anak itu dikejar untuk sekolah pun mereka tidak akan mau, sampai kepala sekolahnya lari dari rumah ke rumah itu untuk kejar. Kadang-kadang anak yang paling pintar pun putus asa untuk keluar. Bukan ekonomi juga, saya pikir orang tua itu mereka bilang kami itu biar sulit bagaimanapun kami mengusahakan untuk mereka sekolah, tapi untuk kami punya desa ini kelukeng-lukeng ini anak-anak drop out itu karena memang mungkin pengaruh situasi lingkungan atau apa. Kadang-kadang juga dipanggil oleh pemerintah desa bersama orang tuanya, datang kita beri pembinaan segala macam, tapi sama saja setelah pulang dari rumah kalau sudah diurus untuk ke sekolah tidak sampai di sekolah, itu mereka tetap lari sembunyi. Ada yang setelah usahanya yang kecil-kecilan, setelah ikut UBSP itu ada 1 mama di sana tuh, dia pertama tuh dia beli sayur dari orang jalan jual. Setelah dia ikut kelompok UBSP itu dia setia meminjam, mengangsur, lalu dia bertahan dengan hidup itu. Sekarang dia punya kios sudah besar sekali, tapi masih juga jual sayur. Setelah kios itu tiap hari dia masih juga ambil sayur dari orang, jalan jual pagi sore, dia junjung jual dengan cara itu. Jadi kita dalam anggota juga kita sudah sepakat kita saling mendukung satu sama lain. Anggota kalau di UBSP ada 2 yang kami di sini 20 lebih, 30 lebih, sedangkan yang di sana sebelah itu sudah 40. Untuk kami di Batan Olmado ini hampir semua desa punya kelompok UBSP. Sampai di pegunungan situ juga mereka kesulitan, kami naik untuk beri pendampingan. Di benak saya itu kira-kira dengan pendampingan saya ini mungkin ke depan itu mereka bisa mandiri lah. Dalam kelompok itu bisa mandiri. Kalau memang ada kesulitan bisa minta bantuan kita, tapi kita usahakan supaya mereka sudah bisa sadar sendiri bahwa dengan bergabung dalam kelompok itu bisa membantu mereka dalam hal apa saja.
Kami punya di LKM Breung itu yang mereka belajar itu tentang tata kelola ekonomi rumah tangganya, Pak. Jadi di kelompok LKM Breung itu bukan hanya kami damping tentang simpan pinjam saja, tapi kami ajarkan mereka menulis tentang tata kelola ekonomi. Itu setiap kelompok itu, setiap anggota punya buku catatan keluarga. Kira-kira dalam 1 bulan itu keluarga yang bersangkutan itu dia mengalami keuntungan atau kerugian. Kalau misalnya dia mengalami kerugian, lalu kami mulai lihat kerugian itu pengeluarannya itu kira-kira yang membengkaknya di bagian mana. Sehingga setelah kami lihat kalau seandainya pengeluaran yang tidak terlalu penting dalam bulan itu kami beri pemahaman. Oh, mungkin bulan ini bapak ini rokoknya terlalu banyak. Itu kami lihat memang. Jadi itu atau ke bapak mereka ada beli tuak untuk bapak minum. Lalu ada yang memang dari segi sosialnya itu pengeluaran sosial juga kadang-kadang mempengaruhi pendapatan adat. Jadi ada adat yang mereka tulis, misalnya dalam bulan itu mereka timbang kemiri sampai 2-3 juta, tapi langsung pengeluaran misalnya sambut baru mereka beli babi 1 ekor 1,5 juta untuk antar ayam, ikan besar, pakaian semua untuk antar. Sehingga sekarang kami sudah mulai rem tentang sosial. Kami sudah arahkan mereka bahwa kalau memang kita punya anak sambut baru atau permandian, kita kumpulkan saja keluarga itu apa adanya di bawah dari rumah. Itu kami sudah buat. Dengan tata kelola itu ada 1 buku besar, itu langsung buku kas itu dicatat semua. Dan saya mencoba. Justru kita tidak sadar bahwa setiap hari kita tidak buat tata kelola itu, kita tidak sadar apa saja kita belanja sesuai keinginan, bukan kebutuhan. Jadi banyak ibu-ibu yang setelah kami kontrol itu belanja berdasarkan keinginan. Saya tidak punya bayangan sampai direktur. Pokoknya kerja yang kecil-kecil begini yang penting bisa membantu orang yang bisa yang punya kesulitan bisa keluar dari kemelut itu.